Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan berbagai pembahasan. Semoga bermanfaat ya. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan mengenalkan anggotanya terlebih dahulu. Yang pertama, Arjun Dinar Al-Muharram 02181166, Emiopi Andrian 0218203. Selanjutnya Habib Muhammad Siddiq 0218216, Dwiki Dian Kusuma 0218173, Maiki Aji Wahyudi 0218214. Selanjutnya Aji Firmansyah 0218163. Di sini kita akan membahas tentang HAM dan dasar hukumnya, konsep demokrasi, penyusutan sumber daya alam, polusi, bisnis, dan konservasi sumber daya. Ada yang tahu apa itu HAM? Iya, HAM atau hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun sehingga sifatnya universal. Selanjutnya, dasar-dasar hukum HAM. Berikut dasar-dasar hukum HAM yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, pembukaan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hukum internasional tentang HAM yang telah diratifikasi negara Republik Indonesia. Selanjutnya, konsep demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana hukum, kebijakan, kepemimpinan, dan usaha besar dari suatu negara atau pemerintahan lain secara langsung atau tidak langsung diputuskan oleh rakyat. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Selanjutnya jenis-jenis demokrasi. Demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasinya melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Kemudian demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapatnya melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Selanjutnya, penyusutan sumber daya alam. Apa sih penyusutan sumber daya alam itu? Penyusutan sumber daya alam atau deplesi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber-sumber alam seperti tambang dan hutan kayu. Menurunnya harga perolehan tersebut disebabkan oleh perubahan sumber-sumber alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Berikut adalah macam-macam aktiva yang terkena deplesi, ialah yang pertama, tambang emas, tambang batu bara, tambang biji besi, dan tambang minyak dan lain sebagainya. Selanjutnya,
kita akan membahas polusi. Polusi adalah suatu perubahan kondisi lingkungan yang merugikan banyak pihak yang disebabkan oleh hasil aktivitas manusia secara keseluruhan atau sebagian melalui pengaruh langsung atau tidak langsung. Selanjutnya, jenis-jenis polusi. Polusi udara. Udara merupakan faktor terpenting dalam kehidupan. Namun, dengan meningkatnya pembangunan kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara pun menurun. Padatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 di sejumlah ruas jalan kota-kota besar sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Selanjutnya, polusi tanah. Penyebab pencemaran tanah adalah limbah pertanian, limbah industri, dan limbah rumah tangga. Permukaan tanah yang tercemar zat berbahaya atau beracun dapat menguapkan zat beracun terbawa air hujan dan masuk ke lapisan tanah dalam. Selanjutnya, polusi air. Pencemaran air adalah ancaman yang banyak dikhawatirkan oleh manusia karena air merupakan sumber kehidupan. Timbulnya pencemaran di daerah aliran sungai dan air tanah akibat kemajuan industri akan mempengaruhi daya dukung lingkungan terhadap makhluk hidup. Selanjutnya, polusi cahaya. Polusi cahaya merupakan salah satu jenis polusi yang berdampak buruk akibat cahaya buatan manusia. Polusi cahaya terjadi karena kondisi besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Polusi cahaya biasanya ada karena dampak dari industrialisasi. Berikut ini pencegahan polusi. Pencegahan terjadinya polusi dapat dilakukan dengan tidak membuang bahan-bahan atau limbah langsung ke laut atau sungai yang berasal dari kegiatan manusia yang dapat menyebabkan tercemarnya suatu perairan atau sumber air, sehingga keseimbangan lingkungan tidak terganggu dan tidak membahayakan kehidupan mikroorganisme. Selanjutnya, bisnis dan konservasi sumber daya. Selanjutnya, bisnis. Tentu kalian pada tahu kan apa itu bisnis? Iya, benar. Bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Selanjutnya, tujuan bisnis. Yang pertama, untuk memperoleh keuntungan. Untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya, menciptakan lapangan pekerjaan dan untuk menunjukkan prestise dan prestasi. Selanjutnya, macam-macam bisnis. Yang pertama, bisnis pertanian, yaitu usaha di bidang pertanian atau agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain.
Kemudian bisnis produksi bahan mentah. Bisnis ini merupakan usaha yang bergerak di sektor-sektor yang menghasilkan bahan mentah untuk diolah kembali seperti pertambangan dan kehutanan. Selanjutnya, konservasi sumber daya. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi, fungsi ekosistem. Demikian pengertian menurut Halabi 2010. Tujuan konservasi. Konservasi bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati secara keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.